Nggak usah pada seneng dulu nih kalian-kalian ya yang nih kita jadi tersangka, nggak usah seneng dulu gitu loh. Ini belum belum ke persidangan gitu. Udahlah ini cepat banget kasusnya dinaikin jadi tersangka gitu kan. Jadi tersangka tuh nggak gampang, koruptor aja tuh lama banget jadi tersangka. Ini cepet banget, baru buat laporan nggak sampai beberapa bulan udah jadi tersangka, gila. Nyiram berapa loh, nyiram berapa? Nyiram itu kan banyak ya, penyiraman bunga gitu kan. Jangan baper say, kalau baper berarti bener dong. Yang dimaksud tuh nyiram apa gitu. Ini si dokter Glad ini ya, dokter-dokter tapi nggak pernah tahu kliniknya di mana gitu. Gue nggak pernah tahu kalau misalnya gue tuh sering ke dokter kecantikan, tapi jelas gitu. Ini tuh dokter apa? Dokter Merkuri atau gimana? Gue penasaran deh. Terus teman-temannya itu kalau circle-nya tuh ngebela dia, wah ini selama ini mereka nggak tahu aja kalau misalnya si dokter ini tuh mentalnya ini, cah, semental seburuk apa sih mental lu? Mending lu perbaiki dulu deh muka lu. Ya nggak usah keputihan kayak bawang putih ya, ataupun kayak ini apa sih med hidup sama mata lo, gimana sih matanya? Gitu matanya. Pemerasan apa gila gitu. Lu yang nelpon, lu yang nyari, lu yang negosiasi, anjir. Lu tau anjir nggak anjir? Emosi gue, tapi kayak ini gue baru menyuarakan lagi setelah gue mengikutin pemberitaan ini. Overprice, oh my god, flexing, iyalah lu flexing. Lu nggak ngerasa bersalah ya dengan ngejual skincare yang overprice dengan ribuan wanita ataupun ada cowok-cowok juga nggak sih yang pakai skincare dia yang busuk itu. Lagian kalian-kalian juga yang beli pada gimana ya? Gue sih nggak bisa nyalahin yang beli juga gitu kan, karena kemakan sama mulut manisnya si mereka-mereka orang ini gitu. Itu skincare nggak bagus guys, nggak bagus. Percaya deh sama gue tuh udah sering ke China dan gue tuh sering ngelihat gitu, tapi gue nggak pernah mau buka yang namanya lokal brand ataupun merek gue sendiri gitu, karena gue lebih mementingkan apa ya, lebih mementingkan cewek-cewek yang ada di Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Kalau gue gila duit nih ya, aduh kecil banget sama gue ke China, modal cuma 40.000 doang, gue jual 800.000 selesai tuh, kaya raya gue. Tapi buat apa, dosa gue ngeri, neraka jahanam deh sama lu dokter Glad. Fuck. Wajar lah disebut mafia skincare, ya iyalah, kenapa nggak disebut mafia skincare? Menurut kalian aja coba, modal 30.000 sampai 50.000, bahkan paling mahal juga 100.000 nggak sampai kalau di China ya guys, nggak sampai, dan dijual tuh sampai 600-500, dan kandungan produknya tuh emang nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Itu tuh too much merkuri, dan kalian tahu kan bahayanya merkuri tuh kayak gimana. Awalnya emang muka kalian tuh putih, dibikin putih banget gitu kan, bersih gitu, tapi pada akhirnya lama-kelamaan nimbullah si flek hitam dan nimbullah berbagai macam jerawat ini dan segala macam, dan itu sangat susah untuk disembuhkan gitu. Makanya ini sebenarnya ini udah ini tuh baru viral, tapi sebenarnya ini gue udah memberitahu sekitar 2018 di Instagram gue pribadi ya, bahwasan gue tuh nggak pernah pakai produk lokal, bukan produk lokal sih, apa sih ya dibilangnya, krim-krim yang kayak gitu ya, karena tahu kandungannya itu mengerikan banget, merkurinya itu mengerikan sekali gitu, dan berbahaya buat kulit. Dan si owner ataupun mafia skincare ini nggak punya otak sama sekali. Lo pada jual tapi nggak mikirin itu customer kayak gimana, cuman mikirin duit yang mengalir dan tertransfer di ATM lo. Nih ada otak nggak sih ini mafia skincare? Dan menurut gue sebagai korbannya itu harus bersuara juga gitu, menyuarakan gitu loh, bahwasan tuh kalian tuh korban dari ini. Overfresh itu tuh nggak wajar banget. Aduh neraka jahanam deh sama lo mafia skincare ya. Dan masih anehnya masih berjualan, lu masih ngejual itu yang produknya itu yang kandungannya itu yang sangat mengerikan, yang overfresh itu masih bisa jualan. Aduh, ini gue bukan mematikan rezeki orang, tapi please nggak usah dibeli karena berbahaya untuk muka kalian.